Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. 29 Oktober 2022, saya akan melanjutkan tema yang kemarin. Kalau beberapa hari yang lalu kita sudah membahas mengenai penyelamatan di zaman Nuh, kemudian persamaan dan perbedaannya dengan penyelamatan di akhir zaman. Maka pada saat ini saya akan menyampaikan penyelamatan di zaman Musa dan penyelamatan di akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pokok bahasan yang terdahulu ini sudah saya bahas dan saya sampaikan perbandingan antara penyelamatan di zaman Nuh dan penyelamatan di akhir zaman. Persamaannya adalah mengenai karakter dan sifat manusia yang mulai rusak, kemudian mengenai 3 tingkat bahtera dan 3 metode cara penyelamatan Tuhan di akhir zaman, yaitu melalui langsung diangkat hidup-hidup, Wahyu pasal 12 ayat yang kelima harpazo, kemudian yang diungsikan Theogo, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 ayat yang ke-14, dan kemudian orang-orang yang tertinggal. Itu sudah saya jelaskan bersama dengan kaitannya dengan bahtera Nuh. Saudara, dan mendapatkan kesimpulan bahwa ternyata metode Tuhan menyelamatkan umatnya itu selalu didasarkan pada bahaya apa yang akan datang dan cara apa yang digunakan. Jadi ketika Tuhan itu menyelamatkan umatnya, Tuhan itu selalu mengambil metode menyelamatkan umatnya itu selalu didasarkan kepada bahaya yang akan terjadi dan dengan cara apa supaya jemaat itu diselamatkan. Kemudian pada zaman Nuh itu bahayanya adalah datangnya air bah, dan cara Tuhan menyelamatkan Nuh dan keluarganya pada saat itu adalah dengan bahtera, karena pada waktu itu bahtera itu sarana yang dianggap paling canggih untuk menyelamatkan umatnya di masa itu. Dan bahaya yang akan datang juga adalah air bah, sehingga tidak disuruh untuk membuat semacam gua perlindungan atau bunker, tidak disuruh seperti itu. Meskipun seandainya pada waktu itu yang terjadi itu jatuhnya meteor, mungkin disuruh membuat bunker, tetapi bahaya yang terjadi pada saat itu adalah air bah. Bahtera Nuh itu terjadi 2348 tahun sebelum Masehi. Jadi kurang lebih terjadi 2348 tahun sebelum Masehi. Nah, selanjutnya setelah kita pahami bersama tentang persamaan dan perbedaan ketika zaman Nuh dan keselamatan di akhir zaman, saya selanjutnya akan menyampaikan mengenai rahasia penyelamatan di zaman Musa dan kaitannya dengan penyelamatan di akhir zaman. Zaman Musa ini terjadi sekitar tahun 1491 sebelum Masehi. Ini zaman Musa menyelamatkan bangsa Israel. Periode zaman Musa, saudaraku, itu kurang lebih 1491 tahun sebelum Masehi. Saudara, periode ini dimulai setelah kejayaan Yusuf di Mesir dan memboyong keluarganya ke tanah Mesir dan diberi tanah Gosen sebagai tempat tinggal Israel di Mesir. Jadi yang membawa bangsa Israel itu ke Mesir kemudian diperbudak itu ternyata Yusuf, sekalipun pada awalnya ini berdampak baik karena menyelamatkan
bangsa Israel dari kelaparan besar, tetapi pada akhirnya membawa kepada perbudakan. Nabi Musa itu lahir di tanah Goshen. Jadi Nabi Musa itu tidak lahir di Israel, tapi di tanah Goshen, di Mesir. Sebagai pembebas umat, maka Musa itu tidak sebagai anak yang hidup manja, anak yang selalu mendapatkan fasilitas dan kemudahan, tetapi sebagai seorang tokoh justru Musa ini mulai kecil, sejak kecil itu sudah dididik Tuhan, dibuang di Sungai Nil. Saudara, Musa ini juga merupakan anak dari suku keturunan Lewi. Jadi Nabi Musa itu keturunan Lewi, anak dari Amran dan Yokebed dari suku Lewi. Kemudian memiliki saudara, diantaranya adalah Harun dan juga Miriam. Saudara, kita akan membaca kitab Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 2, kemudian ayat 6 sampai 10. Kita akan membaca Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 2, kemudian 6 sampai 10. Mohon dibacakan Ibu Tami. Musa lahir dan diselamatkan. Ya. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya di 3 bulan lamanya. Terus ayat 6. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Fir'aun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Terus sahut putri Fir'aun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Terus Maka berkatalah putri Fir'aun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Terus Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Fir'aun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. amin. Jadi yang memberi nama Musa itu ternyata malah putri Fir'aun, bukan mamanya atau papanya, tetapi putri Fir'aun. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Fir'aun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Musa itu nantinya dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan Israel dari satu bahaya. Dan bahaya apa? Sehingga Tuhan nanti mengutus Musa sedemikian luar biasa. Dan ketika periode Musa ini, Tuhan juga mengadakan metode yang berbeda, yang nanti metodenya juga sangat dahsyat. Ketika Tuhan menyelamatkan bangsa Israel melalui diutusnya Musa, itu metodenya begitu dahsyat. Diawali dengan 10 tulah. 10 tulah di Mesir, itu ada air menjadi darah, kemudian tulah katak, nyamuk, kemudian lalat pikat, kemudian sampar pada ternak, kemudian darah, kemudian hujan es, kemudian belalang, kegelapan, dan yang terakhir itu kematian anak sulung orang-orang Mesir. Saudara, kemudian mujizat dari penyelamatan Tuhan pada zaman Musa. Kalau pada zaman Nabi Nuh itu mujizatnya tentunya Nuh masuk ke dalam bahtera kemudian selamat dari banjir besar yang melanda bumi. Nuh dan keluarganya yang dicatat di dalam Alkitab cuma nama 4 orang, Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Nama istrinya tidak dicatat, tetapi yang jelas ada 8 orang. Yang 4 dicatat namanya, yang 4 tidak dicatat namanya.
Saudara, itu mujizat pada zaman Nuh. Nah, mujizat pada zaman Musa itu yang pertama adalah melalui Paskah. Kemudian yang selanjutnya yang membuat bangsa Israel itu selalu terkenang akan Musa, itu akan kehebatan, kedahsyatan Musa ketika dipakai oleh Tuhan membelah laut Kebero. Ini mujizat penyelamatan Tuhan pada zaman Musa. Saudara, adapun bahaya pada saat itu, pada zaman Musa, kalau pada zaman Nuh tadi bahayanya adalah bahaya air bah, karena Tuhan ingin menghabisi kejahatan-kejahatan manusia dan memperpendek umur manusia yang semula itu bisa 780, 800, 900 tahun menjadi 120 tahun. Nah, Musa ini saudaraku umurnya betul-betul kemudian jadi 120 tahun. Saudara, adapun bahaya yang terjadi ketika Musa itu diutus itu bahaya apa? Sampai Tuhan mencurahkan mujizatnya melalui 10 tulah, air menjadi darah, dan sampai kepada kematian anak sulung. Begitu luar biasa mujizatnya. Bahaya apa yang dihadapi sehingga Tuhan melakukan hal yang sedemikian, metodenya sedemikian, melalui berbagai macam tulah. Nah, saudara, bahaya yang dihadapi ketika zaman Musa itu adalah perbudakan, penindasan, bahkan bahaya pembunuhan dari kekejaman Fir'aun. Karena Fir'aun merasa terancam. Orang Israel, orang Ibrani itu di sana berkembang secara pesat, bahkan dikatakan di dalam kitab Keluaran itu jumlahnya melebihi dari orang-orang Mesir sendiri, sehingga orang Mesir khawatir. Dan Fir'aun sebagai raja Mesir pada saat itu, di mana sudah melupakan kebaikan Yusuf, atau dikenal di dalam Alkitab itu tidak mengenal Yusuf bahkan, saudaraku, kemudian memutuskan untuk menghabisi orang-orang Israel. Bayi-bayi yang sedang lahir, yang laki-laki harus dilemparkan ke Sungai Nil. Saudaraku, jadi pada saat itu bahaya yang terjadi itu adalah perbudakan, penindasan, bahkan bahaya pembunuhan dari kekejaman Fir'aun. Ini mirip nanti dengan yang akan terjadi di akhir zaman. Nah, di akhir zaman nanti ketika Tuhan menyelamatkan umatnya, yang nanti diawali dengan rentetan-rentetan tulah, 7 meterai, kemudian 7 sangkakala, kemudian diakhiri dengan 7 bokor murka Allah, ada 21 malapetaka akhir zaman. Saudaraku, Tuhan menyelamatkan umatnya di akhir zaman itu dari bahaya perbudakan dosa dan perbudakan dunia, yang nanti dunia dan dosa ini penguasanya adalah antikris. Maka Tuhan melakukan metode penyelamatan yang begitu dahsyat di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-1 sampai ayat yang terakhir. Saudara, di sana ada 3 metode juga Tuhan di akhir zaman itu menyelamatkan umatnya. Karena ada bahaya yang sedemikian dahsyat, sangat mengerikan, Alkitab menulis kekejian itu belum pernah terjadi pada masa lalu, dan hanya terjadi satu ketika di akhir zaman. Karena kekejian yang sangat nyata ini, maka Tuhan mengadakan penyelamatan melalui 3 cara sesuai dengan yang dicontohkan dari Bahtera Nuh, sesuai dengan tabernakel juga. Cara yang pertama berulang kali saya sampaikan, ini dengan langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Cara yang kedua sesuai dengan imannya, maka diungsikan Velgo Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Dan cara yang ketiga, yang kanak-kanak rohani itu terpaksa tertinggal di masa antikris dan diizinkan diinjak-injak oleh kuasa bangsa-bangsa asing atau kuasa masa antikris. Jadi, saudara,
mujizat pada zaman Musa yang didahului dengan rentetan 10 tulah, kemudian nanti puncaknya itu mujizatnya membelah laut Tebero. Saudara, nanti kalau di akhir zaman itu rentetan peristiwanya, pertama adalah 7 meterai dulu, kemudian 7 sangkakala, kemudian setelah itu di Wahyu pasal 12. Karena Wahyu pasal 13 itu nanti masa antikris, di Wahyu pasal 12 maka gereja Tuhan akan diselamatkan. Kalau dulu mujizatnya membelah laut Tebero, di akhir zaman apa saudaraku? Tentunya lebih dahsyat, lebih dahsyat dari zaman Nuh, lebih dahsyat dari zaman Musa. Apa itu saudaraku? Harpaso terbang saudaraku. Saya sudah sampaikan, kalau seorang pendekar misalkan belajar ilmu meringankan tubuh saja itu butuh waktu latihan bertahun-tahun. Saudaraku, apalagi kita di akhir zaman itu akan diangkat hidup-hidup. Harpaso terbang loh saudaraku, tinggi di awan-awan. Itu perlu ilmu saudaraku, perlu bimbingan. Itulah sebabnya di dalam kegerakan kitab Wahyu saya mengajarkan detail kronologis kitab Wahyu, kronos dari kitab Wahyu, urutan peristiwa, runtutan peristiwa yang terjadi di dalam kitab Wahyu itu saya terangkan, sehingga nanti kalau itu terjadi saudara ngerti ini sudah masuk kitab Wahyu atau belum, saudara akan menjadi ngerti. Sudah yang dikasih Tuhan, jadi Tuhan itu menyelamatkan umatnya itu selalu berdasarkan pada bahaya yang akan datang dan juga kondisi yang ada pada saat itu. Nah, pada zaman Nuh itu, maksud saya pada zaman Musa itu bahaya yang terjadi adalah perbudakan, penindasan, dan bahaya pembunuhan dari kekejaman Fir'aun. Ini mirip dengan bahaya yang datang di akhir zaman, yaitu timbulnya masa kesukaran besar di mana manusia nanti akan dipaksa memakai tanda 666. Kalau tidak mau pakai, nanti akan dibunuh oleh antikris. Masa yang penuh kesengsaraan yang belum pernah terjadi dan hanya terjadi satu kali di akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi bahaya pada zaman Musa itu perbudakan, penindasan, dan pembunuhan. Kita akan membaca kitab Keluaran pasal 1 ayat 13 sampai 22. Keluaran pasal 1 ayat 13 sampai 22. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja. Ya. Dan jadi dengan kejam, ini kekejaman orang Mesir yang memaksa orang Israel. Terus dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Terus? Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Terus? Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Puah, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak itu perempuan, bolehlah ia hidup. Terus? Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Ya, lalu terus? Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Fir'aun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Ayat 21. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. 22. Lalu Fir'aun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Amin. Jadi pada waktu itu terjadi ini
bahaya yang pertama yang juga mengancam bangsa Israel. Sekaligus ini mengancam Musa, karena pada waktu itu Musa lahir, kemudian dilemparkan ke Sungai Nil juga, tetapi oleh kemurahan Tuhan malah ditemu oleh putri Fir'aun dan kemudian dijadikan anak angkat, dan yang memberi nama Musa itu ternyata adalah putri Fir'aun. Ya, saudaraku, ini harus saudara pahami. Karena bahaya yang terjadi adalah perbudakan, penyiksaan, kekejaman, maka metode yang dipakai oleh Tuhan ini beda. Nah, pada zaman Nuh itu bahaya yang terjadi itu air bah, maka disuruh membuat bahtera. Nah, ketika zaman Musa itu yang terjadi itu bahaya apa? Yaitu perbudakan, penyiksaan, dan kekejaman. Maka metode yang dipakai oleh Tuhan pada zaman Musa adalah pengungsian dan ibadah. Saudaraku, jadi untuk menghindari perbudakan, penyiksaan, dan kekejaman itu adalah pengungsian dan ibadah. Ini mengingatkan kita kepada Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Memang nanti erat kaitannya ke sana. Saudara, sebelum pengutusan Musa, ini menjadi pengetahuan bagi saudara ya. Sebelum Musa itu diutus, ini belumlah ada aturan-aturan liturgi ibadah yang jelas. Mulai dari zaman Kain dan Habil itu belum ada kebaktian tepuk-tepuk tangan gitu, belum ada, saudaraku. Zaman Nuh itu ketika Nuh keluar dari bahtera kemudian membuat mezbah dan mempersembahkan binatang-binatang. Zaman Abraham juga membuat mezbah dan persembahan yang terbaik ketika Abraham mempersembahkan Ishak, saudaraku, dan oleh Tuhan diganti dengan seekor domba, dengan domba yang sudah disiapkan. Kemudian sampai dengan Yakub, ketika di Betel, Yakub terkejut melihat tempat yang merupakan tempat yang sangat disucikan, Betel itu, saudaraku. Kemudian Yakub mendirikan satu mezbah, karena disitulah ketika Yakub itu bermimpi, disitulah dikatakan tempat naik turunnya malaikat surga bumi. Kemudian sampai pada zaman Yusuf di Mesir, kemudian Yusuf itu membawa saudara-saudaranya ke Mesir, itu belum ada aturan ibadah yang jelas. Jadi saudara ini harus mengerti. Jadi aturan-aturan ibadah yang jelas seperti yang ditulis dalam kitab Imamat itu belum ada pada zaman Habil, pada zaman Abraham itu belum ada, saudaraku. Mereka takut akan Tuhan, saudaraku, seperti Habil, kemudian Henok, Nuh. Saudaraku, Abraham itu takut akan Tuhan, tetapi belum memiliki aturan ibadah yang jelas. Jadi kalau mereka ingin mendekat kepada Tuhan, tahunya ya mendirikan mezbah, kemudian mempersembahkan binatang-binatang korban. Ini cara dahulu orang-orang yang belum mengerti liturgi ibadah, karena liturgi tata cara ibadah itu yang mengajarkan pertama kali itu Musa. Saudaraku, jadi dulu Habil, kemudian Nuh, saudaraku, Abraham itu belum memiliki liturgi tata cara ibadah yang baku. Oleh sebab itu Alkitab nggak pernah menuliskan cara ibadah mereka bagaimana. Nah, tentunya bukan seperti saat ini ibadahnya, saudaraku. Nah, saudara, sehingga apabila mereka mendekat dengan Tuhan, yaitu dengan cara membuat mezbah. Seperti ketika Nuh itu keluar dari bahtera, dia bersyukur, diselamatkan, dia kemudian membuat mezbah, mempersembahkan binatang persembahan. Kemudian dari kisah persembahan Kain dan Habil, saudara bisa membaca juga. Kemudian kisah mezbah yang didirikan oleh Nuh, kisah mezbah dan persembahan yang terbaik dari Abraham, kisah Yakub di Betel, saudaraku.
Jadi masa itu belum ada kebaktian yang model seperti zaman kitab imamat atau bahkan model sekarang itu belum ada. Sudah, kalau mereka mendekat sama Tuhan, mereka mendirikan mezbah kemudian mempersembahkan korban binatang di atasnya. Sudah, jadi pada masa itu belum ada kebaktian seperti yang kita bayangkan saat ini. Dan mereka disebutlah sebagai orang-orang yang diselamatkan karena iman. Dan Bapak Abraham itu disebut sebagai bapak orang beriman karena persembahannya paling bagus, mempersembahkan anaknya, saudara, dan anaknya kok ya mau dipersembahkan begitu, saudara. Itu dianggap Tuhan sebagai sesuatu yang paling bagus, sehingga Tuhan ketika Abraham ini hendak mempersembahkan Ishak untuk disembelih, kemudian Tuhan bersuara, jangan disembelih sebab sudah tersedia anak domba untuk disembelih. Saudara, maka Abraham kemudian disebut bapak orang beriman. Abraham itu belum ibadah tepuk-tepuk tangan kayak kita gini, saudaraku. Kalau mau dekat sama Tuhan, dia bikin mezbah, mempersembahkan binatang korban. Saudara, kemudian kita akan belajar juga mengenai pengutusan Musa dan mujizat yang terjadi. Jadi yang saudara pahami, dari zaman Yusuf ke sana, Abraham, Ishak, Yakub, itu belum ada aturan ibadah yang baku, ya, saudara pahami. Dan yang pertama kali menciptakan, menuliskan aturan-aturan ibadah yang baku itu adalah Nabi Musa. Kemudian tertuang di dalam kitab imamat kalau saudara membaca. Saudara yang dikasih Tuhan, pengutusan Musa dan mujizat yang terjadi, kita akan belajar tentang hal ini. Musa itu diutus untuk apa? Yaitu sekali lagi untuk menyelamatkan Israel dari perbudakan dan dari kesengsaraan di Mesir oleh penindasan Fir'aun. Maka solusinya adalah mengungsi dan beribadah. Jadi supaya manusia itu terhindar dari perbudakan, kesengsaraan dan penindasan, itu solusinya itu mengungsi dan beribadah. Kalau di arti sekarang gitu apa, saudaraku? Kalau saudara ingin terlepas dari perbudakan yang seolah-olah mencengkeram hidup saudara, kesengsaraan yang membelit hidup saudara, penindasan seolah-olah terjadi dalam hidup saudara, maka saudara harus mengungsi. Artinya bukan saudara harus pergi. Mengungsi apa, saudaraku? Mengungsi dari kehidupan dunia yang penuh dengan dosa kepada kehidupan yang baik, benar, dan kudus, dan beribadah. Jadi solusinya untuk mengatasi adanya roh perbudakan, kesengsaraan di Mesir itu adalah dengan mengungsi dan beribadah. Kita akan membaca, saudaraku, di dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga ayat 6 sampai 12. Lagi ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Terus, dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Terus, sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Terus, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Iya, terus, tetapi Musa berkata kepada Allah, Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya,
Bukannya aku menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Amin. Jadi Musa itu disuruh oleh Tuhan untuk membawa Israel itu mengungsi dan beribadah. Kalau saudara di dalam suasana tekanan seperti bangsa Israel, suasana perbudakan, seolah-olah hari-hari saudara itu dilanda perbudakan, dilanda kesengsaraan, dilanda penindasan oleh orang-orang yang kurang adil mungkin saudaraku, maka solusinya saudara harus mengungsi, datang kepada Tuhan, menjauhi segala hal-hal duniawi, kemudian juga belajar beribadah dengan benar, karena sekarang kita sudah diajari oleh Tuhan tentang ibadah yang benar, ya saudaraku. Jadi untuk bisa mengungsi dan beribadah, maka bangsa Israel itu harus dilepaskan Tuhan dari cengkeraman Fir'aun melalui 10 tulah yang puncaknya adalah Paskah dan kematian anak sulung orang-orang Mesir. Kita akan baca Keluaran 12 ayat 1 dan seterusnya. Keluaran 12 ayat 1 tentang perayaan Paskah. Ya, terus Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Terus Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan milik keperluan tiap-tiap orang. anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Terus Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Terus Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dikumpulkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. dagingnya harus dimakan mereka dalam malam itu juga yang dipanggang mereka. Terus Harus makan dengan roti yang tidak berarti beserta sayur pahit. 9. Janganlah kamu makannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Terus Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya: pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, Dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua anak di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. amin. Saudaraku, jadi di sini untuk bisa mengungsi dan beribadah, maka bangsa Israel itu harus dilepaskan Tuhan dari cengkeraman Fir'aun melalui 10 tulah yang diakhiri dengan tulah yang ke-10, itu kematian anak sulung di Mesir, saudaraku. Dan pada saat itu Tuhan mulai mengajarkan ibadah. Nah, ini pertama itu Paskah, ya saudaraku. Dan nanti pada waktu itu belum ada bait suci, saudaraku. Bait suci itu didirikan setelah Musa berada di padang gurun. Nah, ketika di Mesir ini belum ada bait suci, apalagi zaman Yusuf itu juga belum ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sedikit pengetahuan supaya kita paham, ya. Jadi Musa itu adalah orang yang pertama mengajarkan tata cara ibadah, liturgi ibadah dengan detail, yang kemudian ditulis di dalam kitab Imamat. Musa itu juga adalah orang pertama yang disuruh Tuhan membangun bait Allah. Jadi yang membangun bait Allah pertama itu bukan Abraham, bukan Ibrahim, tetapi Musa. Kalau zaman Abraham itu masih mempersembahkan domba, binatang-binatang sembelihan itu di atas mezbah.
Abraham mendekat kepada Tuhan dengan cara seperti itu. Belum ada bait suci pada zaman Abraham itu, saudaraku. Jadi yang diajar membangun bait suci yang miniaturnya disebut tabernakel itu, orang pertama adalah Musa. Musa adalah orang pertama yang disuruh Tuhan membangun bait Allah. Sebelum itu belum ada bait Allah di bumi dari Habel sampai Yusuf. Yang mereka ketahui untuk mendekat kepada Tuhan adalah dengan membangun mezbah dan kemudian menaruh binatang korban di atasnya. Jadi dari zaman Habel sampai Yusuf itu belum ada bait suci, jadi belum ada ibadah, saudaraku. Kemudian saat pengungsian zaman Musa itu apa yang dibawa? Nanti ini juga erat kaitannya dengan pengungsian di Wahyu pasal 12, tapi tidak persis ya, saudaraku. Nanti di Wahyu pasal 12 nanti saudara bawa apa gitu, enggak, karena Wahyu pasal 12 itu nanti kita dipelihara di suatu tempat yang disiapkan oleh Allah selama 1260 hari lamanya. Jadi dibawa oleh Tuhan seperti Filipus ketika dipindahkan dari Gaza ke Asdod ya. Saya jadi ingat ada perang Gaza ke Asdod itu enggak begitu jauh ya, 40 kilo paling, saudaraku. Jadi ketika kita diungsikan itu, saudaraku, seperti ketika Filipus dari Gaza ke Asdod ya, celananya masih, saudaraku, bajunya masih. Itu yang mengungsi. Kalau yang diangkat hidup-hidup sudah langsung berubah. Itu bedanya orang yang diangkat atau orang kalau pada era-era lalu mengenal dengan rapture, tapi saya lebih menyebut sebagai harpaso, saudaraku. Itulah orang-orang yang harpaso di Wahyu pasal 12 ayat 5 itu langsung di dalam tubuh kemuliaan seperti Tuhan Yesus di Matius pasal 17 ketika ketemu Elia dan Musa. Itu sudah berada di dalam tubuh kemuliaan, tetapi yang diungsikan ini belum, saudaraku. Masih seperti Filipus ya, celananya masih katut, saudaraku, bajunya juga masih ikut, saudara. Kalau pakai jam mungkin ya masih ikut juga ya, saudaraku. Ya, itu kebijaksanaan Tuhan. Saya tidak akan menjelaskan terlalu detail ke sana. Jadi saat pengungsian pada zaman Musa itu apa yang dibawa menurut Alkitab? Maka ketika pengungsian di zaman Musa itu yang pertama tentunya Musa dan seluruh orang Israel. Kemudian yang kedua kambing domba, sapi, kemudian perbekalan adonan yang belum diragi, kemudian ada emas, perak, dan lain-lain. Jadi ketika bangsa Israel itu diungsikan, itu masih boleh membawa kambing domba, saudara. Ini erat kaitannya nanti dengan saat pengangkatan terjadi di akhir zaman. Harpaso terjadi, pengungsian terjadi, dan orang-orang yang tertinggal itu terjadi, saudara. Kalau pada zaman Nuh itu binatang yang karam itu masih dibawa, tetapi pada zaman pengungsian Nabi Musa itu yang dibawa itu kambing domba, sapi. Binatang yang haram tidak ada ditulis, saudaraku. Jadi yang dibawa saat pengungsian zaman Musa itu apa saja? Tentunya Musa dan seluruh jemaat Israel. Kemudian kambing domba, sapi itu sebagai alat untuk kebaktian. Kemudian perbekalan makanan itu adonan yang belum diragi karena harus buru-buru. Kemudian emas, perak, dan kain-kain itu untuk nanti membuat tabernakel, saudara. Jadi kalau kambing domba itu untuk ibadah, saudara. Kemudian adonan yang belum diragi itu untuk nanti merayakan keluarnya Israel dari perbudakan di Mesir dengan mengolah roti bundar yang tidak beragi. Nanti kemudian ada hari raya roti tak beragi. Jadi setelah Paskah kemudian bangsa Israel itu mendapatkan kemenangan, itu kemudian nanti ada hari raya roti tak beragi ya, saudaraku. Kita akan membaca Keluaran pasal 12 ayat 31 sampai 42.
Lalu pada malam itu ya. dipanggilnya Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel, pergilah, beribadah kepada Tuhan seperti katamu itu. Amin, saya terangkan. Jadi ketika itulah yang terakhir, kematian anak sulung di Mesir, kematian anak sulung orang-orang Mesir, binatang-binatang di Mesir, saudaraku, binatang-binatang sulung di Mesir itu juga mati, saudaraku. Itu kemudian Musa dan Harun dipanggil, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Jadi kemudian diperbolehkan oleh Fir'aun. Ayat yang ke-32 ini yang dibawa, bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu, tetapi pergilah dan mohonkanlah juga berkat bagiku. ya. Jadi yang selanjutnya ini yang dibawa ini kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu, tetapi pergilah dan pohonkanlah juga berkat bagiku. Ini yang dibawa, kambing, domba, sapi. Ini alat-alat ibadah pada zaman tabernakel. Ya, dilanjutkan. Orang Mesir juga mendesak dengan keras pada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya. Terus Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi, dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. iya, terus Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. amin. Saya terangkan dulu. Jadi yang dibawa selanjutnya setelah kambing dan domba itu adonan. Ini merupakan bekal untuk makan. Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi. Ini karena buru-buru. Dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. Kemudian orang Israel juga melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak dan kain-kain. Nah, ini perlu perlengkapan untuk membuat tabernakel nanti ketika di padang gurun. Diteruskan ayat 36. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Terus Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot, kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. ya, 600.000 orang laki-laki. Jadi yang keluar dari tanah Mesir 600.000 orang laki-laki. Ya, seperti halnya ketika penyelamatan zaman Nuh, itu yang dicatat itu yang laki-laki. Nuh, Sem, Ham, Yafet. Di sini pun yang dicatat juga 600.000 orang laki-laki. Nah, kalau kalikan dua, misalkan mereka sudah punya istri semua, tentunya menjadi 1.200.000 ya, sudah belum bersama anak-anak. Ini banyak, pasukan yang banyak. Terus Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. terus Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi, sebab adonan itu tidak diragi, karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat, dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. ya, jadi makanan roti yang tidak beragi ini mengenang karena buru-buru, nggak sempat membawa ragi dan lain sebagainya. Sebab adonan itu tidak beragi karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat. Nanti ada hari raya roti tidak beragi, itu mengenang ini, saudaraku. Nah, kalau saudara sedang mungkin makan roti yang tidak beragi, roti tawar ya, rasanya memang kurang enak. Tetapi saudara mengingat peristiwa ini, nanti saudara ada maknanya, menjadi luar biasa. Terus Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. 430 tahun. Terus Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. terus Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir.
Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi itu merupakan kisah yang ditulis dalam kitab Keluaran ketika bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan di Mesir, itu dengan suasana yang terburu-buru, tidak membawa banyak persiapan, ya saudaraku. Nah, nanti saat terjadi pengungsian di akhir zaman, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14 itu juga beda lagi, nanti dahsyat. Tapi ini ada kaitannya nanti, saudaraku. Mujizat ketika penyelamatan zaman Musa, ini mujizat terbesarnya itu adalah membelah laut Teberau. Kalau di zaman Nuh adalah bahtera. Nah, di akhir zaman ini mujizat terbesarnya itu harpazo, saudaraku. Dia angkat hidup-hidup. 1 Korintus 15 ayat 51 dan selanjutnya itu dituliskan, saudara bisa baca sendiri. Itu mujizat yang terjadi di akhir zaman. Kalau di zaman Nuh cuma diselamatkan naik bahtera, itu mujizat besar. Di zaman Musa itu membelah laut Teberau. Tetapi di akhir zaman itu diubahkan dalam sekejap pada saat nafiri yang terakhir. Itu yang namanya harpazo, saudaraku. Jadi lebih dahsyat, diangkat hidup-hidup, terbang, saudaraku. Tidak cuma itu, selain orang yang mencapai ruang Maha Kudus, juga ada orang yang diungsikan, yang caranya seperti Filipus ketika dipindah dari Gaza ke Asdod. Jadi saya ditanya, Pak Pendeta, apakah waktu ketika pengangkatan, pengungsian, dan orang-orang yang tertinggal itu bareng? Ya, itu terjadi di dalam satu ketika. Ketika orang yang mencapai ruang Maha Kudus itu diangkat, dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya, Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, itu bareng dengan orang yang diungsikan ke padang belantara pengungsian, dan bareng juga dengan terjadinya masa antikris, permulaan terjadinya masa antikris. Kita akan membaca ini mujizat ketika zaman Nuh. Ini sudah dahsyat. Ini dikenang oleh orang Israel sampai sekarang, dan Nabi Musa menjadi idola karena membelah laut Teberau. Keluaran pasal 14 ayat yang ke-21 dibacakan. Keluaran 14 ayat 21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air laut. Amin. Ini mujizat zaman Musa. Mujizat penyelamatan zaman Musa, itu terbelahnya laut Teberau. Nah, ini membuat Musa terkenal. Di akhir zaman nanti yang segera kita akan jelang, dan saya berdoa kita semua nanti berada pada jalur yang ini. Kita bisa menggenapi firman ini, 1 Korintus 15, 51 dan selanjutnya itu diangkat hidup-hidup. Ini mujizat yang lebih besar dari apa yang dahulu dilakukan Musa. Tetapi saudaraku, banyak orang yang takut menyampaikan ini karena dulu memang belum waktunya mungkin, saudaraku. Tetapi mengingat kondisi zaman, kita menilik kondisi zaman, tanda-tanda zaman seperti ini, maka masa untuk terjadi pengangkatan itu kiranya umur kita mencapai, begitu, saudaraku. Dan saya berdoa untuk saudara-saudara yang ada di dalam pergerakan Kitab Wahyu diberi umur panjang, karena dikatakan umur panjang ada di tangan kanannya, dan kemuliaan, kejayaan itu ada di tangan kirinya. Saudaraku, luar biasa sekali. Jadi mujizat ketika zaman Musa itu adalah membelah laut Teberau, dan itu membuat Musa tenar. Di akhir zaman itu tokoh-tokoh yang disebut sebagai ketujuh bintang itu nanti membawa jemaat itu diangkat hidup-hidup, saudaraku. Dan dia tentunya adalah tokoh yang hidup, karena harus menjadi contoh, saudaraku, menjadi contoh bagaimana menghadapi tantangan, bagaimana menghadapi rintangan, bagaimana mengalahkan sakit penyakit di akhir zaman, karena mereka harus jadi contoh. Jadi saudara, mulai saat ini baik-baiklah di dalam menjaga pola makan, di dalam saudara di mana saja berada, saudara harus jaga diri baik-baik.
Jangan karena keteledoran saudara hal-hal yang buruk terjadi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi 7 bintang atau 7 guruh yang ditulis dalam kitab Wahyu pasal 10 itu akan membawa jemaat itu nanti terbang harpaso, diangkat hidup-hidup. Kalau dulu Musa membelah laut Tebro, mujizatnya. Di akhir zaman hamba Tuhan yang dipakai laksana 7 bintang itu akan membawa jemaat itu terbang. Itu begitu dahsyat. Nah, kita akan menuju ke arah sana. Kemudian, saudaraku, setelah di padang pengungsian, Musa baru diperintah untuk membuat rumah bagi Tuhan yang disebut tabernakel. Jadi sebelum itu belum ada ya bait suci atau rumah Bapa itu belum ada, belum didirikan di bumi. Orang pertama yang disuruh untuk membangun rumah Tuhan itu Musa. Kemudian ide itu kemudian ditangkap oleh Daud. Daud ingin sekali membuatkan rumah bagi Allah. Kemudian karena Daud itu banyak dosanya, yang bisa melakukan itu kemudian Salomo anaknya. Kemudian ada yang disebut sebagai bait suci zaman Salomo yang diruntuhkan, kemudian dibangun pada zaman Zerubabel, dan selanjutnya sampai zaman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga berkata, rombak bait Allah ini, itu dalam Yohanes pasal yang ketiga itu. Saudaraku, jadi setelah di padang pengungsian, setelah mengungsi dan mujizatnya pengungsian itu membelah laut Tebro, tapi di akhir zaman dahsyat lagi, mujizatnya itu diangkat hidup-hidup, saudaraku. Dan yang kedua itu ada yang diungsikan seperti Filipus, nggak pakai. Kalau ini kan mengungsi pada zaman Musa, ini mereka jalan kaki melintasi lautan, kiri kanan lautan, tetapi nanti melintasi awan-awan. Saudara akan berkendaraan kemenangan. Saudara, jadi setelah di padang pengungsian ini baru Musa itu diperintah oleh Tuhan membuat rumah bagi Tuhan yang disebut tabernakel. Detail bangunan dan cara-cara beribadah kemudian mulai diajarkan. Saudara, kita akan baca Keluaran pasal 25 ayat 1 sampai 9. Petunjuk untuk mendirikan kemah suci mengenai persembahan khusus. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya, haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Amin. Jadi untuk membuat tabernakel itu dipungut dari orang-orang yang terdorong hatinya. Di akhir zaman pun begitu, saudaraku. Yang menopang kegerakan kitab Wahyu itu adalah orang-orang yang terdorong hatinya oleh kuasa Roh Kudus. Mereka akan digerakkan oleh Tuhan untuk kita bergerak di dalam kegerakan hujan akhir ini, untuk mega proyek Tuhan di akhir zaman, yang salah satunya itu menjangkau bangsa Israel. Saudaraku, ini bukan pekerjaan yang ringan, bukan pekerjaan yang kecil, saudaraku. Makanya nanti akan ada orang-orang yang terdorong hatinya oleh Roh Kudus untuk pembangunan bait Allah sejati, untuk membangun orang-orang di akhir zaman yang nanti ibarat bahtera. Mereka nanti akan diselamatkan dari masa antikris. Ada yang melalui langsung diangkat hidup-hidup, ada yang diungsikan, ada yang terpaksa tertinggal. Saudaraku, ayat yang ketiga dibaca. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka: emas, perak, tembaga, kain ungu tuang, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba, dan kayu penaga. Terus minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras, dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Iya, terus menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu, sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Amin. Jadi
mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Nah, ini sebelum zaman Musa tidak ada, saudaraku. Jadi kalau ada kisah Abraham itu yang membuat bait Allah, ya keliru, saudaraku. Yang disuruh membuat bait Allah pertama, tata cara ibadah pertama itu adalah Nabi Musa, dan detailnya cara-cara ibadahnya itu tertulis di dalam kitab Imamat. Detailnya tentang bait suci, tentang rumah Allah yang harus dibangun, itu juga ditulis detail di dalam kitab Keluaran, di dalam kitab Nabi Musa. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi penyelamatan zaman Nabi Musa dari perbudakan di Mesir itu menyelamatkan yang dicatat ini 600.000 orang laki-laki, dan ini tentunya kemudian ada yang lahir ataupun mati di padang gurun itu juga banyak ya, yang lahir ataupun meninggal di padang gurun itu banyak. Dan ibadah mereka disebut sebagai ibadah sistem tabernakel. Nah, apakah ibadah sistem tabernakel itu bisa menyelamatkan orang? Bisa, saudaraku. Pada saat mereka berjalan di padang gurun selama 40 tahun, itu ada yang meninggal, termasuk Musa sendiri, kemudian Harun, Miriam, Hur itu meninggal, saudaraku. Tetapi saya yakin mereka selamat. Nah, ini bentuk keselamatan pada zaman tabernakel, dan orang yang seperti itu tentunya banyak sekali. Saya membaca di dalam literatur orang yang dibawa ke padang gurun itu kurang lebih 2 juta, saudaraku. Nah, di sana tentu ada yang lahir, ada yang mati. Sesudah berkembang dari 600.000 laki-laki, dan itu belum istrinya belum dihitung, saudaraku. Kemudian berkembang menjadi 2 juta. Itu tentunya ada yang mati, ada yang lahir, saudaraku. Miriam, Harun, kemudian Hur, dan kemudian kalau saudara membaca Bilangan 11 ayat 16, ada 70 tua-tua. Itu mereka juga mati, saudaraku. Pastilah mereka orang yang masuk surga, dan masih banyak lagi yang tidak tercatat oleh Alkitab, tetapi selamat dan kelak mendapatkan surga yang kekal. Israel mengungsi ke padang gurun itu sekitar, jadi yang ditulis itu 600.000 orang. Dari 600.000 itu yang berumur 20 tahun ke atas itu mati semua. Jadi sudah bisa bayangkan, dari 600.000 yang dicatat di dalam Alkitab itu yang umurnya 20 tahun ke atas mati semua, kecuali Kaleb bin Yefunah dan Yosua bin Nun. Tetapi tentu banyak juga yang umurnya di bawah 20 tahun ketika keluar dari tanah Mesir itu, dan Alkitab tidak mencatat berapa banyaknya. Kemudian di padang gurun berkembang menjadi sekitar 2 juta. Sudah yang dikasih Tuhan, sebagai ayat terakhir, mari kita akan baca Kitab Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6 saja. Perempuan dan naga. Ya. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, Ya. seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Terus? Ia sedang mengandung, dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Terus? Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di depan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkan. Ayat 5 dan 6 perhatikan. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Amin. Ini cara pertama
bagi orang-orang di akhir zaman diselamatkan, dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Ini harpazo. Kemudian ayat yang ke-6, perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ini yang diungsikan, yang kejadiannya seperti Filipus ketika dipindahkan dari Gaza ke Asdod setelah membaptis sida-sida dari Ethiopia itu. Jadi ada 3 cara ya di akhir zaman, langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya, itu langsung berubah menjadi tubuh kemuliaan. Ada yang kemudian diungsikan seperti Filipus selama 1260 hari. Jadi celananya masih, jadi diungsikan tuh nanti nggak telanjang ya, seragu celananya masih, bajunya masih. Tetapi di sana dipelihara oleh Tuhan selama 1260 hari. Dan ada yang tertinggal, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Amin. Jadi inilah 3 cara di akhir zaman di mana Tuhan menyelamatkan umatnya dengan cara langsung diubah dalam tubuh kemuliaan, ini harpazo, kemudian dengan cara diungsikan, ini theogo, kemudian ada yang tertinggal. Ini seperti halnya kisah pada zaman Nabi Nuh yang membangun bahtera 3 tingkat, tingkat teratas, kemudian tingkat yang tengah dan paling bawah. Kemudian sesuai juga dengan pola tabernakel, yaitu ruang Maha Kudus, ruang kudus, dan pelataran. Nanti untuk detailnya suatu ketika akan saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati.